Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Adelina Dermatasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang application structure. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, U2 itu menganut pola desain MVC atau model view controller. Jadi model itu untuk merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View untuk representasi masukan atau keluaran ke dan dari model. Sedangkan controller, dia akan menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Nah, selain MVC, sebuah aplikasi juga memiliki entry script. Nah, ini rasanya semua aplikasi web ini punya entry script. Entry script yang pertama kali diakses. Jadi, entry script ini adalah PHP script yang bisa diakses secara langsung oleh pengguna. Dan mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Kemudian, Y2 juga memiliki application. Jadi, ini adalah objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request atau permintaan dari pengguna. Kemudian ada komponen application, merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Jadi di dalam Y itu ada objek application, itu seperti OOP, dia punya anak atau dia punya objek-objek lain yang berupa komponen. Jadi komponen dari aplikasi adalah objek yang tergabung dengan aplikasi. Yang objek ini bisa menyediakan layanan untuk memenuhi request. Kemudian ada juga modules. Jadi modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Jadi misalkan kita akan membuat aplikasi yang kita bagi menjadi modul-modul. Misalkan kita membuat aplikasi yang sangat besar. Kemudian kita pengen bagi menjadi beberapa modul. Jadi ada modul untuk keuangan, modul untuk operasional, modul untuk marketing, dan lain-lain. Jadi kita bisa buat aplikasinya itu tidak secara utuh. Jadi dia bisa dibuat dipisah-pisah beberapa modul, sehingga mungkin akan memudahkan kita ketika kita akan menjualnya. Dan juga akan memudahkan kita untuk mengelolanya. Jadi misalkan kita akan men-setting yang berbeda untuk masing-masing modul. Kemudian juga filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi ketika ada klien user, dia melakukan request, nah request ini bisa kita filter dulu. Jadi contohnya misalkan contoh filter itu adalah dicek apakah user tersebut
punya hak untuk mengakses fitur tertentu, yaitu salah satu fungsi filter. Kemudian ada widgets. Widgets merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Jadi kita mengenerate view atau tampilan yang akan dilihat oleh user, itu kita bisa menggunakan widgets. Di widget ini adalah untuk mempermudah membentuk tampilan. Ini adalah struktur aplikasi. Pertama kali dia akan mengakses entry script. Entry script ini kalau di Y2 itu adalah index.php. Umumnya memang entry script ini adalah index.php. Kalau zaman dahulu di awal-awal internet, entry scriptnya itu index.html. Jadi awal dari sebuah halaman web itu kalau dulu adalah index.html. Kalau di PHP yaitu index.php. Y2 ini karena adalah PHP framework, maka entry scriptnya adalah index.php. Ini kalau misal mau diubah namanya ya bisa saja, terserah kita. Jadi tapi sebaiknya kita biarkan saja menggunakan index.php. Nah, dari index.php ini dia akan membuat objek namanya application. Dan ini kalau kita lihat 1.1 ini artinya satu entry script pasti akan mengakses satu objek application ini. Nah, sebuah objek aplikasi bisa memiliki komponen. Nah, ini angkanya 0. Ini artinya dia bisa tanpa application komponen sama sekali atau bisa lebih dari satu aplikasi. Kemudian sebuah application juga bisa memiliki modul. Nah, modul ini juga sama, bisa 0 atau tidak memiliki modul atau bisa memiliki beberapa modul sekaligus. Nah, dan satu modul ini juga bisa memiliki beberapa modul yang lain. Kemudian dari application ini dia akan memanggil controller. Satu titik ini artinya satu aplikasi dia akan memanggil minimal satu controller, tapi bisa lebih ya. Bisa juga memanggil beberapa controller sekaligus, itu juga memungkinkan. Nah, untuk controller ini dia bisa mengaktifkan filter jika diperlukan. Jadi dari controller ini bisa mengakses fitur-fitur tertentu yang hanya beberapa user yang boleh mengaksesnya. Maka bisa kita terapkan filter akses controller untuk melihat apakah user tersebut authorized atau berhak mengakses fitur tersebut atau tidak. 0 artinya boleh menggunakan filter, tidak pun juga tidak masalah. Kemudian sebuah controller ini bisa saja mengakses model. Jadi jika terlibat dengan data, dia akan mengakses model. Kalau tidak, bisa saja dia langsung merender view. Dan ini juga ke view, ini juga hubungannya 0 titik. Artinya kalau tidak diperlukan untuk
menampilkan visualisasi, bisa saja controller ini tidak memanggil view. Kalau dia tidak mengakses data, ya berarti dia tidak perlu mengakses modal. Jadi controller ini harus ada, dan kalau dibutuhkan dia bisa mengakses modal dan mengakses view. Kalau tidak, ya dia controller saja, bisa langsung mengembalikan respon, juga memungkinkan. Jadi model ini bisa mengakses view juga. Kemudian di view, sebuah view itu akan terbentuk dari widget 0 titik-titik. 0 titik-titik ini maksudnya boleh menggunakan widget atau boleh tidak menggunakan widget, dan bisa mengakses beberapa widget sekaligus. Kemudian dia juga perlu mengakses aset bundle. Jadi aset bundle ini gampangannya yaitu file-file JavaScript dan lain-lain juga masuk di aset bundle. Jadi ini kira-kira struktur aplikasi dari dua. Nah, berikutnya entry script. Jadi sekali lagi, entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi ini, atau aplikasi yang lain juga ada entry scriptnya. Nah, aplikasi ini, baik aplikasi web maupun aplikasi konsul, jadi itu juga kita bisa buat menggunakan aplikasi web atau bisa jalan di konsol. Itu harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Makanya kalau kita lihat di struktur dari Y, maka yang boleh diakses dari web itu di web sini jadi ada index.php. Ini harus berada di dalam direktori yang bisa diakses dari jaringan web. Yang lainnya tidak masalah, tidak diletakkan di web ini. Jadi yang harus bisa diakses dari web hanya yang ada di dalam folder web ini saja. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama mendefinisikan konstanta global. Kita lihat contohnya. Ini ada konstanta yang namanya y_debug dan y_env. Jadi ini adalah mendefinisikan konstanta global. Jadi, terus dia juga bisa digunakan untuk meregister Composer Autoloader. Composer Autoload itu yang ini. Maksudnya autoload itu ketika kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi ini kan dibentuk dari banyak
directory atau extension yang lain yang bisa kita tambahkan menggunakan Composer. Nah, aplikasi atau extension atau library yang kita tambahkan ke dalam Git menggunakan Composer itu dia masuknya di dalam directory vendor ini. Kalau kita lihat di sini ada directory vendor. Jadi semua aplikasi tambahan yang kita gunakan itu masuk di dalam directory vendor ini. Dan di sini ada file yang namanya autoload. Jadi autoload itu file ini. Jadi fungsi autoload itu automatic loading. Jadi fungsi autoload ini yaitu kita bisa memiliki sebuah aplikasi yang kita bisa membangun aplikasi yang menggunakan Y2, lalu kita tambahkan banyak library. Nah, walaupun aplikasi itu memiliki banyak library, itu ketika aplikasi itu diakses, itu tidak selalu semua library-nya itu diaktifkan. Nah, ini autoload itu fungsinya salah satunya itu. Jadi dia itu akan mengaktifkan library yang digunakan saja. Jadi walaupun kita punya banyak library, dia hanya dikenali saja di awal. Tapi dia tidak akan memberatkan memori. Itu adalah Composer Autoloader. Dia juga mengikutsertakan kelas Y. Nah, ini mengikutsertakan kelas Y. Kemudian memuat konfigurasi aplikasi. Nah, itu config required div. Dia memanggil file yang namanya web.php. Ini kalau kita perhatikan di advanced template, dia akan berbeda karena di advanced template itu konfigurasinya ada lebih dari satu file. Ini adalah meload konfigurasi. Ini kalau kita buka, ini ada di directory config, kemudian web.php. Nah, ini adalah file konfigurasi darinya. Setelah itu dia akan new adalah perintah untuk membuat objek. Jadi dia akan membuat objek aplikasi dengan melewatkan variabel config tadi. Variabel config itu dibaca dari file web.php. Jadi ketika objek aplikasi ini dijalankan, dia akan menggunakan konfigurasi yang berada di file web.php tadi. Run berarti ini objeknya dijalankan. Itu fungsi dari entry script. Kemudian application. Jadi jika kita lihat di entry script ini, dia akan menjalankan application. New ini membuat objek, dan run ini dia akan menjalankan
application tersebut. Jadi application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi G2. Setiap aplikasi G2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di EntryScript. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui /y.2.2 $app. Ini kalau kita ingin mengakses objek application ini. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di EntryScript. Ini kan karena ketika kita new object application kan kita lewatkan konfigurasinya. Kemudian file konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya application property. Jadi sekali lagi, jika Y ini membuat objek aplikasi, aplikasi ini bisa memiliki properti, komponen, dan modul. Nah, untuk application property, sesuai namanya, properti ini adalah variabel. Properti dari aplikasi ini dapat diakses melalui y.2.2 $app. Nama propertinya apa? Ada dua require property, jadi ada dua aplikasi yang dibutuhkan dari aplikasi Y, yaitu yang pertama adalah ID. Jadi ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Jadi dia ini sifatnya unik. Kemudian basepath. Basepath ini adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Kemudian ada beberapa properti lainnya yang cukup sering digunakan. Ada property name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Ada properti komponen digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Yang ketiga ada modules. Ini merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site atau index. Sekarang kita akan lihat dia ada di config web.php. Ini adalah properti. Ini ID adalah basic. Misal mau kita rubah, misal my basic. Bootstrap ini adalah nama properti, basepath ini adalah nama properti juga, aliases juga nama properti. Nah, komponen ini adalah komponen yang digunakan. Jadi ini adalah daftar komponen yang bisa digunakan di aplikasi kita. Jadi semua yang disebutkan di sini dia belum tentu akan download. Jadi dia akan download ketika dibutuhkan saja. Masuk di dalamnya ada komponen DB. Dia akan mengakses dari $db. $db ini adalah variabel
akan merefer ke file db.php. Jadi ini adalah db.php, ada informasi terkait akses ke database. Kemudian ada modules. Ini di sini juga ada kondisinya ya. Di sini jika aplikasi kita dalam mode development, maka ada konfigurasi tambahan di sini. Jadi untuk bootstrap ditambahi debug, untuk modules ditambahi modul debug ini, kemudian bootstrapnya ditambahi gig dan seterusnya. Sekarang contoh untuk mengakses properti. Saya set tadi yang disebutkan di sini ada properti name dan default root. Nah, contoh untuk mengakses properti bisa kita lihat di views. Nah, misalkan di layout, ini PHP. Nah, di sini dia akan mengakses $app $app name. Nah, ini brand label. Brand label ini jika kita lihat di aplikasi kita itu adalah localhost plus ini adalah ini my application ini. Kalau kita ingin merubah itu, ya kita tambahkan properti di file konfigurasinya itu, kita tambahkan properti yang namanya name. Saya ubah ID-nya menjadi my basic. Untuk name-nya saya ubah menjadi namanya aplikasi perpustakaan. Kita save. Kalau kita load di sini, ternyata ada yang kurang cepat.
Kita save, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi aplikasi perpustakaan. Ini gimana bisa muncul seperti ini, karena di view menu ini dia ada memanggil jadi untuk labelnya itu untuk di bagian navbar itu brand labelnya dia memanggil dari app name dia, jadi dia memanggil property name dari aplikasinya. Kemudian default root, ini yang dimaksud default root ini adalah router aplikasinya. Jadi contohnya gini, ya, jadi ini kalau di enter ini kan tidak ada routingnya, jadi otomatis kalau misalnya di enter ini akan memanggil otomatis default rootnya, yang mana default rootnya itu adalah site index. Nah, misalkan kita ingin ubah setiap kali orang mengakses aplikasi, kalau dia tidak menyebutkan rutenya kemana, kita ingin dia langsung arahkan ke indeks dari mahasiswa. Jadi kalau usernya jadi jika tidak menyebutkan rutenya, jadi user itu langsung kita arahkan ke sini. Jadi kita bisa merubah nilai dari default root. Jadi caranya bisa kita tambahkan saja di konfigurasinya, kita tambahkan properti default root. Bentar. Default root. Jadi kita arahkan ke mahasiswa/index. Jadi kita arahkan ke controller mahasiswa untuk action index. Save. Saya coba buka baru.
localhost basic sebentar, ada yang error ternyata. Ternyata saya salah penulisan. Nah, dia itu akan masuk ke sini jika kita tidak menyebutkan rutenya akan kemana. Jadi itu default route. Nah, kita lanjutkan berikutnya application component. Jadi sebuah aplikasi ini dia akan dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada URL manager. Jadi ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Ada komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Jika komponen itu kita sebutkan di konfigurasi ini, tapi dia tidak digunakan, dia tidak akan menggunakan space di memori. Ini komponen dari sini. Ini adalah beberapa komponen inti dari aplikasi ini. DB ini untuk mengelola hubungan dengan database. Kalau aplikasi kita tidak terhubung dengan database, ya komponen DB ini tidak akan digunakan. Ada komponen error handler untuk menangani error dan exception pada PHP. Ada komponen user untuk menangani autentikasi user dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada arsitektur MVC, yaitu controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Sebagai contoh, kita punya file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Itu adalah controller. Kemudian di dalam controller itu ada action. Jadi contohnya di sini kita punya controller mahasiswa controller. Nah, di dalamnya ini ada beberapa action. Ada action
index, action view, action create, dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah controller terdapat satu atau beberapa action. Action ID itu merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contoh action create itu adalah artinya action dengan nama create. Jika pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID/action ID. Jadi untuk mengakses controller dari sebuah action yaitu formatnya adalah controller ID/action ID. Secara default, action index ini akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja. Action default dapat diganti melalui properti default action. Caranya ya kita tambahkan properti default action, terus action apa yang kita default. Contohnya ya ini akan saya kembalikan lagi default root-nya. Nah, jika kita menentukan rutenya itu mahasiswa create, maka dia akan meng-create mahasiswa. Kalau di routingnya ini kita hanya menuliskan controllernya saja, maka secara default dia akan memanggil action index. Kalau kita ingin ubah behavior ini, kita bisa buka file controllernya, kemudian kita bisa tambahkan public jadi di sini kita bisa tulis public default action dengan kita isi dengan nilai nama action yang mau dipanggil, misal create, sehingga ketika user ingin melakukan request dan dia tidak menyebutkan action apa yang akan dipanggil, maka langsung masuk ke create mahasiswa ini.
Kenapa? Karena default actionnya kita set ke default create. Jika ini tidak ada actionnya, maka dia langsung akan mengarah ke index. Kemudian best practice-nya itu langkah terbaik terkait dengan controller. Jadi di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Selanjutnya dapat menggunakan view untuk membentuk respons. Selanjutnya seharusnya tidak memproses data permintaan. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Kemudian seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Contohnya kita lihat di controller mahasiswa. Jadi contohnya ini, setiap action ini hanya ada beberapa baris saja. Dan dia bisa mengakses model. Contohnya ini kan dia mengakses model. Atau yang lain, action create, dia mengakses request. Jadi artinya jika requestnya bentuknya adalah post dan modelnya itu bisa di save, maka dia akan meredirect ke sini. Ini salah satu contoh saja. Berikutnya models. Jadi models adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Kita coba lihat di sini. Model kita ini ada mahasiswa. Jadi kalau di dalam model itu ada ini, ada public static function tabel name ini, di dalamnya ada return nama tabelnya, berarti artinya model ini adalah model yang terhubung dengan sebuah tabel di dalam database. Nah, model itu sebenarnya tidak harus terhubung dengan database. Bisa saja model itu berdiri sendiri. Contohnya model contact form ini. Contact form ini adalah model yang tidak dihubungkan dengan database. Jadi di sini itu tidak ada mengoverride function tabel name. Jadi ini adalah model yang berdiri sendiri, tapi fungsinya sama. Dia adalah model yang digunakan untuk menentukan bentuk data. Ada aturannya juga, ada logika bisnisnya. Sebuah model dapat memiliki atribut labels, validation rules, dan lain-lain.
kita coba lihat model kita yang kita generate menggunakan defaultnya jika kita menggunakan G untuk mengenerate model itu, maka otomatis akan mengikut sertakan semua field yang ada dalam tabel tersebut. Jadi ada ID, ada NRP, ada nama, ada email. Kemudian di dalamnya juga akan otomatis mengenerate rules. Rules itu adalah aturan-aturannya. Contohnya NRP nama. Itu kan di dalam tabel kita set itu not null atau nggak boleh null. Jadi itu sama G, dia di request yaitu require. Kemudian ada NRP string maksimal 10, karena kan kita set maksimal 10. Terus ada nama, ada maksimalnya 255. Email dia adalah string, maksimalnya adalah 100. Dia itu otomatis akan membaca dari tabel di dalam database. Kemudian ada atribut labels, atau dia itu atribut yang akan muncul untuk setiap field ini. Atribut label itu munculnya di sini. Jadi misal kita create itu di sini. Misal kita mau ganti NRP itu mau diubah ke NRP mahasiswa. Kita bisa ubah di sini. Kita tidak perlu mengubah di view-nya. Kita refresh. Nah, di sini sudah keubah NRP mahasiswa. Jadi sekarang rules itu maksudnya required itu adalah seperti ini. Jadi misalkan kita biarkan kosong, dia otomatis akan muncul notifikasinya bahwa kolom ini adalah required atau tidak boleh kosong. Kalau kita pakai G itu otomatis rules-nya itu akan diaktifkan. Kalau rule ini tidak diaktifkan, jadi misal ini kita comment out, save. Jadi misal nama kita save, nah dia tidak akan muncul ada notifikasi error, karena ini kita required-nya kita hilangkan. Kekurangannya apa? Ketika ini kita kirim, ini tidak akan muncul apa-apa. Jadi di database itu nggak boleh nol.
Kemudian ada atribut. Atribut ini dia akan merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Coba kita perhatikan di model yang tidak terhubung dalam database ini, kontak form ini. Nah, di sini kita harus menentukan jadi atributnya itu apa. Nah, di sini atributnya ada name, email, subject, body, verify code. Ini adalah nama atributnya. Nah, sedangkan untuk model yang terhubung dengan tabel, tidak perlu lagi kita definisikan properti-properti tadi, karena secara otomatis semua field yang ada di dalam tabel ini itu akan menjadi atribut. Nah, kalau kita ingin menambahkan itu boleh saja. Misal kita butuh tambahan atribut. Misalkan kita ingin menambahkan atributnya public. Misal kita file, ya boleh saja. Kemudian untuk mengakses atribut itu menggunakan secara normal, pakai tanda panah seperti ini, atau seperti kita mengakses array. Itu cara mengakses atribut dari sebuah model. Atribut label tadi sudah saya sebutkan. Jadi atribut label ditampilkan pada form. Enaknya kita menggunakan atribut label itu adalah seperti ini. Jadi ketika kita akses form, kemudian validasi. Validasi ini setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi jangan sampai user itu memasukkan nilai yang salah. Contoh validasi itu merupakan misal jumlah huruf maksimal itu tidak boleh melebihi 15, atau email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Untuk best practice-nya, model itu secara garis besar dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views.
seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya yaitu views. Berikutnya yaitu views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Atau untuk membentuk respon atau membentuk tampilan. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Jadi kalau kita lihat tadi, view model controller yang ada kode HTML-nya itu hanya di view saja. Model ataupun controller itu tidak mengandung kode HTML. Dengan pertimbangan keamanan, contohnya untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi misalkan kita punya view untuk menampilkan data pengguna, yaitu datanya kita periksa jangan sampai mahasiswa memasukkan JavaScript ke dalam namanya dia, dan dia nanti akan muncul kalau tidak kita periksa atau kita tidak amankan. Nah, untuk menampilkan data teks, kita bisa menggunakan helper HTML encode untuk menampilkan data teks. Untuk menampilkan data HTML, kita bisa gunakan HTML purifier. Kita coba lihat di view untuk mahasiswa. Sebentar, view. Nah, ini kalau kita menampilkannya menggunakan widget, dia otomatis akan diamankan. Jadi kalaupun di dalam nama itu mengandung script, dia tidak akan dijalankan scriptnya. Contohnya, ini kita akan masuk ke dalamnya. Jadi misal jadi misalkan kita tuliskan NRP-nya seperti ini dengan ini, misal kita tuliskan script
Jadi jika saya menuliskan script seperti ini, lalu bisa kita save. Nah, di view kita tampilkan ini scriptnya ini. Contohnya di view ini kita tampilkan langsung. Kita coba. Salah. Bentar. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut, yaitu dengan render, memanggil view, dan menerapkan layout. Render parsial, memanggil view tanpa layout apapun. Render Ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Render file dan render konten. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi YI. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi YI seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Filters. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang memakai sebuah action memenuhi syarat tertentu. Built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP change untuk mengimplementasikan change
caching di sisi klien. Page change untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Aset pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JavaScript. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File .css atau .js tidak secara langsung diinkludkan dalam view. Aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan update file aset, otomatis akan diperbarui. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.